Halo Sobat Aspek, jumpa lagi dengan saya Rio di Ngobras with You. Ya, hari ini kita kedatangan tamu spesial Ibu Ine Siswarini. Selamat datang Ibu Ine, terima kasih sudah memenuhi undangan dari Asuransi Media. Sama-sama Mas Rio, terima kasih banget juga. Saya sudah diajak ngobras bareng dengan Aspek. Iya Bu, kita kemarin sudah membahas tentang asuransi kesehatan. Kita sudah membahas tentang asuransi penyakit kritis, dan hari ini saya mengundang Ibu Ine. Kita akan membahas pentingnya asuransi jiwa. Nah, menurut Ibu Ine ini, mengapa kita harus memiliki asuransi jiwa, Bu? Kalau berbicara dengan asuransi jiwa Mas Rio, ini suatu proteksi, suatu kebutuhan yang sebenarnya wajib dimiliki oleh semua orang. Oke, kenapa harus wajib, Bu? Ya Mas Rio, karena yang namanya kehidupan ya, kita cerita kehidupan ya Sobat betul. Aspek. Kita bisa hidup, kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari, itu semua kan disupport karena jujur aja income ya. Iya, betul. Nah itu betul, untuk bayar sekolah, untuk bayar listrik dan semuanya. Inilah yang harus kita proteksi. Kenapa? Karena sumber income itu kan banyak juga dari bapak ya, kepala keluarga. Sumber income ya, Sumber Bu, ya? income. Okay. Ada juga ibu yang juga menjadi pendukung income dalam keluarga. Tetapi kita garis bawahi sekarang sebagai kepala keluarga ya Sobat Aspek. Ini yang harus kita proteksi jiwa. Kenapa Mas Rio? Karena namanya resiko itu bisa terjadi kapanpun. Betul. Ya. Dan tutup usia itu sudah pasti ya. Iya, Bu, ya? tutup usia itu suatu kewajiban kok menurut saya. Ya, dan pasti. Hanya kita tidak tahu kapan terjadi. Dan setiap orang memiliki berbeda-beda kapan waktu kontraknya Iya, kontrak kita kapan berakhir. Yang namanya expirednya itu kapan. Betul. Kita juga nggak tahu. Ada yang tutup usia waktu usia masih muda. Ya. Ada yang udah usia sampai 80 90 masih sehat ya, Bu ya. Betul. Oke. Oleh karena itu, asuransi jiwa ini sebenarnya sebagai backup. Ya, jadi backup jika terjadi risiko sewaktu-waktu. Terjadi risiko, maaf kata, ini meninggal. Ya. Secara otomatis sumber income tuh nggak ada. Kalau kita tidak persiapkan cadangan di belakangnya, misalkan income-nya 10 juta nih, kita harus persiapkan kalau yang 10 juta ini secara tiba-tiba nggak ada, apa yang harus kita lakukan? Oke, jadi asuransi jiwa itu termasuk pengganti income ya, Bu ya? Betul, pengganti income Mas Rio. Kalau saya melihat, kalau asuransi jiwa, kalau bahasa Inggris kan life insurance, berarti kan life, Bu ya. Benar-benar kita memproteksi bukan yang meninggalnya, tapi harus benar yang melindungi yang keluarga yang ditinggalkan. Bukan begitu, Bu ya? Benar. Jadi yang diproteksi itu sebenarnya bukan yang, maaf kata, meninggal ya. Jadi yang diproteksi itu keluarga yang ditinggalkan. Bagaimana kita tetap menjaga kelangsungan hidup keluarga yang ditinggalkan. Secara otomatis dengan meninggalnya kepala keluarga, sumber income ini tetap harus jalan. Ya, sekolah harus jalan, kebutuhan harus jalan, listrik harus tetap bayar, pengeluaran tetap jalan semuanya. Makanya tadi saya sampaikan asuransi jiwa ini wajib. Berapa nominal masing-masing rumah tangga itu tergantung ya, tergantung income. Betul, kita bahas tentang, nah ini kan setiap keluarga ini kan pasti berbeda-beda ya, berapa nilai proteksi setiap keluarga. Cara menghitungnya gimana, Bu? Misalkan nih Sobat Aspek nih mau menghitung, saya ini berapa nih nilai asuransi jiwa yang harus saya miliki. Nah, gimana, Bu, cara menghitungnya? Ini saya sharing untuk menghitung berapa sih kebutuhan proteksi jiwa, asuransi jiwa untuk setiap keluarga. Ya. Memang berbeda-beda. Saya anggap aja kebutuhan operasional cost dalam satu keluarga itu sebulan 10 juta. Oke. Yang dibutuhkan proteksinya 10 juta ini harus kita kalikan 12
bulan ya, jadi 1 tahun. setahun kan. Setelah itu kita anggap bunga deposito rata-rata itu 5%. 5% net ya, net. Jadi potong bunga ya Bu ya? Ya, kita bagi 5%. Itulah baru ketemu yang namanya UP yang harus disiapkan. Oke, jadi rumusnya adalah pengeluaran setiap bulan dikali 1 tahun dan dibagi deposito ya Bu ya? Ya, bunga deposito. Nah, kan kalau kita ngomong bunga deposito berarti kalau kita nabung memproteksi di deposito berarti harus naruh duit banyak dulu Bu ya? Iya Mas Rio, misalkan anggap aja lah paling gampang ya, kita butuh, kalau pengeluaran itu 10 juta, kita butuh 2M lah. Ya, 2,4M. 2,4M ya, kita kan tidak mungkin langsung naruh duit. Langsung cari duit 2,4M kita taruh dalam iya, kalau satu, kita 2,4. Kalau dana itu ada sih nggak masalah, tetapi kan kita mesti nabung, berapa lama nabungnya untuk bisa mendapatkan 2,4M. Padahal resiko itu terjadi di saat perjalanan kita mau menabung. Iya, nah, betul. Seperti itu Mas Rio. Jadi kalau kalau kita memang ada dana 2,4M berarti kita ambil bunganya kan 10 juta. Iya, itu nggak masalah. Nggak masalah, sih. tapi kalau ini kita ngomong kalau yang nggak punya nih Bu. Betul. Solusinya bagaimana Bu? Solusinya kita harus siapkan yang namanya proteksi jiwa, UP jiwa, asuransi jiwa. Uang pertanggungan ya Bu ya. Dengan uang pertanggungan 2,4 miliar, jika masih muda, itu usia 40 itu juga nggak terlalu besar Mas Rio. Betul. Untuk preminya ya. Betul. Jadi kita nabung dikit aja, itu sudah bisa untuk mendapatkan 2,4M. Jika terjadi risiko, anggap aja preminya ketemunya 1 juta nih, ya. Kita baru nabung nih 1 juta bulanan. Amit-amit ya, jika terjadi risiko di tengah jalan, risiko kan bisa karena meninggal karena COVID, bisa juga karena kecelakaan macam-macam ya Mas Rio ya. 2,4M itu sudah menjadi hak milik keluarga. Iya, seperti itu Mas Rio. Oke, jadi memang kalau kita kembali lagi kita ngomong tentang asuransi ya Bu ya, proteksi, berarti kita memberikan uang kecil untuk mendapatkan uang besar saat itu ya Bu ya. Dan tadi Bu Ine saya garis bawahi bahwa asuransi jiwa itu wajib ya. Karena kenapa? Kayak kita mempunyai ATM, kita punya kartu ATM nih. Nah, kita mau ngambil duit, ternyata ATM-nya rusak. Nah, kalau ATM-nya bisa pindah-pindah, ternyata kalau kita bilang bahwa kepala keluarganya adalah ATM-nya. Betul. Begitu tidak ada, mau ngambil uang dari mana kan gitu. Benar. Dan itu adalah mengapa pentingnya sebuah asuransi jiwa. Betul. Oke, ini menarik, saya sangat mendukung dan benar-benar benar-benar aware ya untuk sobat aspek mempersiapkan dana untuk uang pertanggungan asuransi jiwa ini. Betul. Bu, ini udah hampir terakhir ini. Kesimpulan Bu, Ibu pesan-pesan buat sobat aspek ini gimana Bu? Kapan waktu yang tepat untuk mengambil asuransi jiwa? Sobat aspek, saya sarankan untuk ngambil asuransi jiwa itu saat ini sudah tidak bisa ditunda lagi, ya. Jadi saat ini segera kita mengambil asuransi jiwa untuk proteksi keluarga kita. Karena apapun yang terjadi, ya itulah orang yang bilang peace of mind ya. Betul. Jadi kita tuh aman banget gitu. Betul. Jadi memang waktu yang tepat saat ini, mumpung masih sehat ya Bu ya, mumpung masih produktif, dan kita kembali lagi ngomong tentang resiko. Semua orang pasti tutup usia, tapi kita nggak ngerti kapan kita dipanggil Yang Maha Kuasa kan gitu ya. Betul. Benar-benar kita harus mempersiapkan dengan baik ya Bu ya. Betul. Terima kasih Bu Ine Siswarini sudah diundang di Ngobras with You. Jadi ini nanti akan kita broadcast di channel kita di YouTube dan di podcast. Dan untuk sobat aspek yang mendengarkan jangan lupa subscribe untuk mendengarkan video dan podcast kita selanjutnya. Terima kasih Bu Ina untuk pada hari ini diundang. Ya. Sampai ketemu.